Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pewarasan sifat pada manusia. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang golongan darah. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang kelainan-kelainan genetik pada manusia. Seperti disebutkan pada video sebelumnya, bahwa kelainan genetik pada manusia sebenarnya sangat banyak dan sangat beragam. Pada video kali ini, kita hanya memberikan beberapa contoh saja kelainan genetik pada manusia. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kelainan genetik yang disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom autosom. Contoh yang pertama, albino. Albino merupakan kelainan yang ditandai adanya abnormalitas pigmentasi kulit. Kelainan ini disebabkan karena tubuh tidak mampu mensintesis enzim yang diperlukan untuk mengubah asam amino triosin menjadi 3,4-dihidrofenilalanin yang selanjutnya akan diubah menjadi pigmen melanin. Akibatnya, rambut dan kulit kekurangan pigmen warna dan menyebabkan berwarna putih. Albino disebabkan oleh gen resesif A kecil, di mana alelnya gen A besar mempengaruhi sifat normal. Genotip orang normal ada dua macam, yaitu A besar ini bersifat homozigot dan A besar A kecil bersifat heterozigot. Sedangkan genotip orang yang menderita albino adalah A kecil A kecil. Contoh, seorang pria normal heterozigot menikah dengan wanita normal heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Baik, kita lihat diagram persilangannya. Pria normal heterozigot, wanita normal heterozigot. Maka genotip keduanya untuk yang pria A besar A kecil, untuk yang wanita A besar A kecil. Nah, kalau melihat persilangan seperti ini, berarti ingatan kita pada persilangan monohibrid. Ya. Maka gamet yang terbentuk A besar dan A kecil, untuk yang wanita juga A besar A kecil. Maka kemungkinan anak-anaknya adalah yang pertama, A besar fenotipnya normal, A besar A kecil fenotipnya normal, A besar A kecil fenotipnya normal, dan yang terakhir A kecil albino. Maka setelah dilihat dari diagram persilangan, kemungkinan anak-anaknya adalah lahir normal memiliki kemungkinan 75% dan albino 25%. Kelainan yang kedua adalah bisu tuli. Bisu tuli dapat disebabkan oleh faktor non-genetik dan bisa disebabkan oleh faktor genetik. Untuk bisu tuli yang disebabkan oleh faktor genetik dipengaruhi oleh interaksi dua macam gen, yaitu gen dominan R besar dan gen dominan B besar. Jika individu tidak memiliki kedua gen dominan tersebut, maka akan menyebabkan kelainan bisu tuli. Ingat, bisu tuli ini adalah contoh dari gen komplementer. Orang yang normal akan bergenotip R besar strip, B besar strip. Sedangkan untuk penderita bisu tuli bergenotip R besar strip, B kecil, atau R kecil, B besar strip. Nah, contoh, seorang pria normal bergenotip R besar, B besar, B kecil, menikah dengan wanita bisu tuli bergenotip R besar, B kecil, B kecil. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Kita lihat untuk diagram persilangannya. Pria normal, R besar, B besar, B kecil. Wanita bisu tuli, R besar, B kecil, B kecil. Ini adalah persilangan dihibrid. Baik, gamet yang terbentuk untuk yang pria, R besar, B besar, dan R besar, B kecil. Sedangkan untuk wanitanya, R besar, B kecil, B kecil. Maka kemungkinan anak-anaknya yang pertama, R besar, B besar, B besar, ini normal. Karena dia memiliki dua gen dominan. Berikutnya, R besar, B besar, B kecil. Maka ini juga normal karena memiliki dua gen dominan.
Yang ketiga, R besar, B kecil, B kecil. Nah, di sini fenotipnya bisutuli karena dia tidak memiliki gen dominan B, hanya memiliki gen dominan R saja. Dan yang terakhir, R besar, R kecil, B kecil, B kecil. Ini juga fenotipnya bisutuli karena hanya memiliki satu gen dominan. Maka dari diagram persilangan tersebut, kemungkinan anak-anaknya lahir normal adalah 50%, sedangkan untuk yang bisutuli 50%. Berikutnya yang ketiga yaitu pengecap PTC. Ya. Peniltiokarbamida atau PTC merupakan senyawa kimia yang rasanya pahit. Sebagian besar orang dapat merasakan rasa pahit pada PTC. Ini disebut normal. Nah, orang yang dapat mengecap disebut tester atau pengecap. Adapun yang tidak bisa merasakan pahit PTC disebut non-tester atau buta kecap. Gen T besar menentukan sifat perasa atau tester, sedangkan alelnya T kecil menentukan buta kecap atau non-tester. Contoh, pasangan suami istri pengecap heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Baik, untuk diagram persilangannya ini adalah persilangan monohibrid. Pria normal heterozigot, wanita normal heterozigot. Genotipnya T besar, T kecil, T besar, T kecil. Maka gamet yang terbentuk T besar dan T kecil. Nah, maka kemungkinan keturunannya atau anak-anaknya adalah yang pertama T besar normal atau tester. Kemudian yang kedua T besar T kecil normal atau tester. Yang ketiga sama T besar T kecil normal atau tester. Dan yang terakhir adalah T kecil atau non-tester. Maka kemungkinan anak-anaknya lahir normal adalah 75%. Sedangkan yang non-tester 25%. Yang keempat, talasemia. Talasemia terjadi karena terganggunya pembentukan hemoglobin. Hal ini mengakibatkan kemampuan eritrosit untuk mengikat oksigen sangat rendah. Nah, talasemia disebabkan karena adanya kesalahan transkripsi RNA duta dalam penerjemahan kodon untuk asam aminoglobin. Talasemia disebabkan oleh gen dominan T besar H. Sedangkan alelnya T kecil H menentukan sifat normal. Talasemia sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama talasemia mayor dengan genotip T besar H, T besar H. Ini penderita sangat parah, bahkan dapat menyebabkan kematian atau letal. Yang kedua talasemia minor. Genotipnya adalah T besar H, T kecil H. Nah, talasemia yang tergolong ringan. Kondisi ini disebut juga talasemia traid atau sifat talasemia karena hanya pembawa sifat. Nah, umumnya penderita talasemia minor tidak menunjukkan tanda dan gejala sama sekali. Meski begitu, beberapa di antaranya mungkin saja mengalami gejala anemia ringan. Nah, contohnya di sini ya. Pasangan suami istri keduanya penderita talasemia minor. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Diagram persilangannya talasemia minor berarti T besar H, T kecil H, T besar H, T kecil H. Ya. Kemudian ini monohibrid ya, maka gametnya adalah T besar H, T kecil H, sama untuk yang wanita T besar H, T kecil H. Kemungkinan anak-anaknya yang pertama talasemia mayor. Ya, ini nanti bersifat letal. Yang kedua, talasemia minor. Yang ketiga, talasemia minor. Dan yang terakhir adalah normal. Ya, jadi kemungkinan anak-anaknya 1:2:1. Yang kelima adalah polidaktili. Polidaktili adalah kelainan di mana jumlah jari tangan ataupun kaki lebih dari 5 buah. Nah, polidaktili disebabkan oleh gen dominan P besar, ya, sedangkan alelnya P kecil menentukan sifat normal.
Genotip polidaktili adalah P besar homozigot, bisa juga P besar P kecil heterozigot. Sedangkan genotip orang normal adalah P kecil P kecil. Nah, contoh, seorang pria normal menikah dengan wanita polidaktili heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Ya, seperti biasa ini adalah persilangan monohibrid. Ya, normal P kecil untuk yang pria, wanitanya polidaktili heterozigot. Maka gamet untuk yang pria hanya ada satu saja, yaitu P kecil. Dan pada wanita ada dua macam, P besar, P kecil. Maka kemungkinan anak-anaknya ya akan menghasilkan kemungkinan lahir polidaktili adalah 50% dan lahir normal 50%. Nah, sekarang yang kedua, kelainan genetik yang disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom gunosum atau kromosom kelamin, sering juga disebut dengan kromosom seks. Ada dua macam kromosom gunosum, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kita bahas dulu yang pertama, buta warna. Nah, buta warna ini kelainan yang disebabkan oleh gen yang terdapat pada kromosom X atau sering disebut dengan X-linkage. Ya. Buta warna dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, buta warna merah hijau yang terbagi menjadi dua macam pula, yaitu buta warna deutan, yaitu jika mengalami gangguan bagian mata yang peka terhadap warna hijau. Yang kedua, buta warna protan, yaitu jika yang mengalami gangguan bagian mata yang peka terhadap warna merah. Nah, itu yang buta warna merah hijau. Nah, untuk yang kedua adalah buta warna total. Jadi penderita hanya bisa membedakan hitam dan putih saja. Buta warna disebabkan oleh gen resesif B kecil dan alelnya B besar menentukan sifat normal. Nah, kita lihat genotipnya untuk yang XB besar, maka ini individunya adalah wanita. Ya, XX itu wanita. Karena B besar, maka ini wanita normal. Berikutnya X besar B kecil. Ini berarti wanita normal tetapi carrier, pembawa sifat. Ya. Kemudian XB kecil ini wanita buta warna. Kemudian untuk yang pria XB besar Y ini adalah pria atau laki-laki normal. Dan yang terakhir XB kecil Y. Ini untuk pria atau laki-laki buta warna. Contoh, pria normal menikah dengan wanita normal karier buta warna. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Kita lihat di diagram persilangannya. Pria normal menikah dengan wanita normal karier. Genotip untuk yang pria XB besar Y. Sedangkan untuk yang wanita XB besar XB kecil. Maka gamet yang terbentuk untuk yang pria adalah XB besar dan Y. Sedangkan untuk wanita XB besar dan XB kecil. Maka kemungkinan anak-anaknya yang pertama adalah XB besar. Ini adalah individunya wanita normal. Kemudian yang kedua XB besar XB kecil. Ini wanita normal tapi carrier atau pembawa sifat. Kemudian yang ketiga, XB besar Y, ini adalah individunya pria, ini fenotipnya normal. Dan yang terakhir kemungkinannya adalah XB kecil Y, ini laki-laki atau pria buta warna. Berikutnya saya berikan satu contoh soal yang berkaitan dengan buta warna beserta pembahasannya. Perhatikan peta silsilah buta warna berikut. Pada diagram di samping, kemungkinan genotip kedua orang tuanya adalah, nah ini soal disuruh mencari genotip kedua orang tuanya dari diagram tersebut. Maka kalau kita lihat diagram tersebut sebenarnya sudah ada yang diketahui yaitu genotip dari anak-anaknya. Ya, kita lihat satu persatu. Untuk anak-anaknya yang pertama adalah lingkaran di blok atau lingkaran hitam. Ini adalah wanita yang menderita buta warna atau memiliki kelainan buta warna. Maka genotipnya adalah XB kecil. Kemudian yang kedua,
lingkaran ada titik hitam. Ini wanita normal tetapi membawa sifat buta warna. Berarti XB besar, XB kecil. Sedangkan yang kotak putih maka ini adalah laki-laki normal, maka genotifnya XB besar, Y. Nah, untuk yang kotak berwarna hitam atau biblok, maka ini adalah individu laki-laki buta warna, maka XB kecil, Y. Ya. Nah, bagaimana untuk menjawab? Kita bisa pakai patokan untuk yang pria dulu. Ya. Untuk anak laki-laki, kromosom Y itu pasti berasal dari ayah, sedangkan kromosom X itu pasti berasal dari ibu. Maka kromosom XB besar, XB kecil ini pasti milik ibu, sedangkan kromosom Y itu punya berasal dari ayah. Maka kita substitusikan aja langsung ke atas. Maka ini sudah bisa ketemu untuk genotif ibunya, yaitu XB besar, XB kecil. Nah, tinggal mencari genotip gen satunya pada genotip ayah. Ini kita bisa minta bantuan dari yang wanita buta warna. Ya, kita tahu sekali lagi salah satu kromosom X pada wanita di sini adalah berasal dari ayah. Nah, kebetulan kromosom X-nya sama membawa gen B kecil. Maka kita tinggal mensubstitusikan saja ke atas, maka sudah ketemu genotif ayah adalah XB kecil Y, sedangkan ibu XB besar XB kecil. Maka jawaban yang benar adalah A. Nah, berikutnya yang kedua, hemofili. Hemofili juga termasuk gen yang terpaut pada kromosom seks X atau X-linked. Hemofili adalah sifat di mana darah sulit membeku. Apabila penderita hemofili mengalami luka dan terjadi pendarahan, darah akan sukar membeku sehingga penderita banyak kehilangan darah dan dapat membahayakan jiwa dari penderita. Hemofili disebabkan oleh gen resesif H kecil dan alelnya H besar menentukan sifat normal. Baik, untuk genotif dari individunya adalah yang pertama, XH besar, ini adalah wanita normal. Kemudian XH besar, XH kecil, ini wanita normal tetapi carrier, jadi membawa sifat. Kemudian XH kecil, ini adalah wanita hemofili tetapi bersifat letal, ya, mati sebelum dilahirkan. Berikutnya, XH besar Y, ini adalah laki-laki normal. Dan yang terakhir, XH kecil Y, ini adalah laki-laki hemofili. Nah, contoh, pria normal menikah dengan wanita normal carrier. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Ya, untuk diagram persilangannya, pria normal menikah dengan normal carrier. Maka genotif untuk yang pria normal adalah XH besar Y. Untuk yang wanita normal carrier, XH besar XH kecil. Gametnya untuk yang pria, XH besar dan Y. Untuk yang wanita, XH besar XH kecil. Maka kemungkinan keturunannya adalah yang pertama, XH besar XH besar, ini adalah wanita normal. Kemudian XH besar XH kecil, normal carrier, ini wanita. Berikutnya XH besar Y, ini adalah laki-laki normal. Dan yang terakhir XH kecil Y, laki-laki hemofili. Yang terakhir adalah hipertrikosis. Gen hipertrikosis terdapat pada kromosom Y, maka disebut dengan Y-linked. Ya. Hipertrikosis berupa tumbuhnya rambut di belakang telinga. Disebabkan oleh gen resesif H kecil, sedangkan alelnya gen H besar menyebabkan normal. Gen ini terpaut kromosom Y. Dengan demikian, fenotip hanya muncul pada anak laki-lakinya saja. Ya. Contoh, pria normal hipertrikosis menikah dengan wanita normal. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Ya, untuk genotip dari yang pria hipertrikosis adalah XYH kecil, sedangkan untuk yang wanita itu XX saja.
Gamet yang terbentuk untuk yang pria X saja, kemudian YH kecil, sedangkan yang wanita hanya X saja. Maka kemungkinan anak-anaknya yang pertama adalah lahir wanita normal XX dan laki-laki hipertrikosis XYH kecil. Nah, anak-anak, bagaimana setelah kalian mempelajari materi pewarisan sifat pada manusia melalui video pembelajaran kali ini? Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Dan tak lupa, pesan saya tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. See you!